wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kita ke bab 12. Al-matlubu minal Qur'an fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Yang diinginkan dari Al-Quran adalah memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Jadi bukan sebatas membacanya, Pak. Sebagian orang ada yang lebih semangat belajar tajwid, tapi belajar tafsir nggak semangat. Ini sebuah kesalahan. Belajar tajwid bagus, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, sebatas bacaan kita sudah benar, makhwarijul hurufnya, panjang pendeknya, ikhfa iqlabnya, sudah selesai. Adapun ya sampai kita belajar memperdalamnya, kata Syekh Saleh Fauzan, kata beliau apa? Ini mau menyembelih orang, kata beliau. Ini terlalu berlebihan. Yang terpenting itu adalah memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Nah dia, perniagaan yang tidak pernah rugi, kata Allah. Apa itu? Selalu membaca Al-Quran, senantiasa mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha berterima kasih. Ya, artinya Allah berterima kasih kepada hambanya, Pak. Di mana si hamba mengamalkan amalan sedikit tapi diberi pahala yang sangat besar sekali.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman, bukan berarti Allah butuh kepada amal hamba, tidak. Kalau kita kan butuh ya. Orang bekerja sama kita gaji dia karena kita butuh dia. Ya. Kalau Allah nggak butuh amal kita, tapi kalau kita beramal soleh dikasih pahala besar. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, inna tilawatal Quran wa tadabburahu hiya a'zamu abwabil hidayah. Sesungguhnya membaca Al-Quran dan mentadabburinya adalah pintu hidayah yang paling besar. Karena Al-Quran itu hakikatnya hidayah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan, hidayah untuk orang yang bertakwa. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad anzala kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa dhiya'an wa nuran wa bushra wa dhikra lidzakirin. Karena Allah telah menurunkan kitabnya yang menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang hidayah, dijelaskan oleh Allah. Demikian pula rahmatnya, cahaya, kabar gembira, dan peringatan untuk orang-orang yang mau ingat. Itu Al-Quran, saudaraku seiman. Makanya orang yang mempelajarinya pasti dapat hidayah, Pak. Orang yang mengikutinya pasti terbimbing, Pak. Orang yang mengambil hidayah dari Al-Quran dengan pemahaman yang benar tidak mungkin tersesat, Pak. Wa ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Dan Allah jadikan Al-Quran itu barokah. Barokah itu artinya apa? Barokah itu artinya kasratul khair, banyak kebaikan. Ya. Wahuda, demikian pula hidayah untuk semesta alam. Wa ja'ala fihi shifaan minal asqam. Dan Allah pun jadikan Al-Quran itu sebagai obat buat penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati. Adapun penyakit hati sudah jelas. Adapun penyakit badan, Al-Quran bisa dijadikan ruqyah. Sebagaimana pernah Abu Sa'id Al-Khudri ya, meruqyah orang yang tersengat kalajengking dengan dibacakan Al-Fatihah. Sembuh biidznillah. Ya. Wala siyama asqamal qulub wa amraduha min syubuhatin wa syahawat. Apalagi penyakit-penyakit hati berupa penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Maka itu obatnya ada dalam Al-Quran ya. Antara Anda ragu ya tentang ada pencipta, Al-Quran sudah menghilangkan keraguan itu dengan sekuat-kuatnya. Ya, dan menegakkan bukti-bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam Al-Quran. Ya. Anda terkena penyakit syahwat, senang atau tertipu dengan harta, dengan wanita, baca Al-Quran. Baca tentang surga dan neraka. Sehingga rasa takut itu yang akan mengimbangi syahwat tersebut. Wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Dan Allah jadikan Al-Quran sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, rahmat itu hakikatnya apa, Pak? Yaitu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan rahmat yang paling agung, paling besar adalah hidayah. Yahdi lillati hiya aqwam. Di mana Al-Quran memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Ya, tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalannya Al-Quranul Karim. Wasarrafa fihi minal ayati wal wa'id. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang membuat akal kita itu terheran-heran. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran ancaman-ancaman berupa api neraka
la'allahum yattaqun, agar mereka mau bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra, atau membuat ingat. Ya. Akhwatal Islam, saudaraku seiman. Makanya ya, hatta orang kafir saja kalau mendengarkan Al-Quran itu terasa di hati. Bahkan di antara mereka orang kafir ada yang nangis ketika mendengarkan Al-Quran. Karena fitrah. Ya. Hanya orang-orang yang hatinya yang sudah keras saja, yang tidak terpengaruh oleh Al-Quran sama sekali. Saking sudah sangat kerasnya, bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Pada hari kami akan bangkitkan pada setiap umat itu seorang saksi atas mereka dari diri mereka. Dan kami akan datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu semua. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu. Sebagai hidayah, rahmat, dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menyifati Al-Quran sebagai yang pertama penjelas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Al-Quran, sudah, Pak. Tapi kan ayat Al-Quran itu sifatnya apa? Global. Kaidah-kaidah umum. Sebab dengan kaidah umum, ayat-ayat yang bersifat global, semua perkara masuk dalam ayat itu. Ya. Sebagaimana pernah saya ceritakan, ada seorang berkata kepada seorang ulama, wahai Syekh, ya, saya mendapatkan katanya Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu. Betul? Apakah ada dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang cara bikin roti? Kata Syekh, ada. Mana ayatnya? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ayo kita sekarang tanya ahli bikin kue. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu tentang bimbingan-bimbingan kehidupan yang sangat kita butuhkan. Makanya apa? Sibukkan belajar Al-Quran yang merupakan obat problematika umat. Jangan sibukkan kita ya mengikuti problematika tapi nggak tahu obatnya. Ada orang sibuk dengan fikih waqi, mempelajari tentang realita, tentang problematika umat. Tapi dia sendiri nggak tahu obatnya apa. Akhirnya dia bikin obatnya pakai otaknya sendiri, pendapatnya sendiri, akalnya sendiri. Ya nggak bakalan bisa menyelesaikan, Pak. Iya. Obatnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Berarti kewajiban kita pelajari dululah obat-obatnya itu. Ketika kita mendapatkan problematika, kita sudah tahu jawabannya. Bagaimana kita harus menghadapi itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab suci yang telah kami perinci padanya dengan keilmuan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Lihat, Allah mengatakan Allah sudah perinci itu semua. Ya. Baik diperinci dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab suci yang telah kami turunkan,
yang diberkahi, maka ikutilah agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mengikuti Al-Quran pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya Pak, ya, orang beriman, hanya orang yang beriman yang berharap pahala yang besar itu Pak, dan akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Kalau orang yang kurang imannya itu nggak tertarik sama pahala Pak, tertariknya sama duit, fulus, ya. Sampai-sampai kalau misalnya diumumkan di masjid nanti habis sholat subuh ada pembagian, setiap orang dapat 2 juta. Penuh tuh masjid Pak. Tapi kalau dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, yang datang dikit. Ya. Ternyata lebih semangat kepada pahala dunia daripada pahala akhirat. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah ya. Orang yang beriman tuh lebih tertarik dengan pahala akhirat Pak daripada pahala dunia. Karena pahala akhirat itu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih kekal. Ya. Allah juga berfirman, "Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai syifa, obat, penyembuh. Dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Tapi Al-Quran ini malah menambah orang zalim kerugian. Kok bisa? Ya. Kalau orang yang zalim gak suka sama Al-Quran Pak. Mendengar Al-Quran tuh kayak mendengar halilintar. Iya. Seperti Allah sebutkan tentang orang munafik itu. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. Apabila diturunkan surat dari Al-Quran, di antara mereka berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Quran ini? Maka Allah jawab, adapun orang yang beriman dengan diturunkannya surat Al-Quran semakin bertambah imannya dan mereka bergembira. Adapun orang yang ada di hatinya penyakit dengan diturunkannya Al-Quran semakin bertambah penyakit di samping penyakit yang ada itu Pak. Musibah Pak, kalau kita ternyata Pak ya mendengarkan Al-Quran bukannya dapat hidayah malah bertambah penyakitnya Pak. Nauzubillah min dzalik. Saking kerasnya hati kita. Iya. Kalau orang beriman tuh mendengarkan Al-Quran harusnya kan bertambah keimanannya kan. Sebagaimana Allah mengatakan demikian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya ketakutan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya Pak. Tuh orang beriman begitu Pak. Kalau orang yang kurang beriman atau bahkan berpenyakit hatinya mendengar Al-Quran tuh nggak betah. Tapi kalau dengar dangdutan asyik. Dengar rock and roll, wah mantap. Ya. Dengar nyanyian pop nangis.
Tapi dengar tentang ayat adab, boro-boro nangis, Pak. Malah api neraka dijadikan canda. La haula wala quwata illa billah. Saking kerasnya hati itu. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Walihada, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadahu wa hathahum ala qiraatil Qur'an wa tadabburihi fi ghairi ayatin minal Qur'an. Oleh karena itu, kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa baca Quran dan mentadaburinya. Ya, dalam beberapa ayat. Coba Pak, hidup kita ini jangan lepas dari baca Quran, Pak. Jangan lepas dari tadabur Al-Quran. Walaupun misalnya antum bisanya satu hari satu ayat, ya alhamdulillah. One day one ayah. Ya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Kata Allah. Walau kana min indi gharillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak. Ternyata tidak ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang saling bertabrakan, tidak ada. Silakan sebutkan ayat yang saling bertabrakan, tidak ada. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya itu? Oh, ini Pak, bukan hanya sebatas anjuran Pak, ini ancaman ini Pak. Allah mengatakan, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka ada gemboknya sehingga enggak mau mentadabburi Al-Quran? Sungguh merugi Pak. Kita asyik ya baca komik, kita asyik baca ya yang lainnya, sementara untuk membaca Quran, mentadabburi Al-Quran nggak ada keinginan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal Al-Quran isinya hidayah. Sementara kalau kita baca komik, cerpen, cerber, bukan hidayah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa akhbara subhanahu annahu innama anzalahu litutadabbar ayatuhu. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu supaya untuk apa? Untuk ditadaburi. Al-Quran itu bukan jadikan hiasan dinding, bukan. Kenyataan yang ada, Al-Quran jadikan hiasan dinding. Masjid itu dihias-hias pakai Al-Quran tuh rata-rata Pak. Bahkan kaligrafinya kayak orang lagi tahiyat. Ya, apa manfaatnya? Bukan untuk itu Al-Quran turun. Bukan untuk menghias dinding, tapi untuk menghiasi hati, menghiasi akhlak. Ya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab suci yang telah kami turunkan kepadamu, yang diberkahi. Agar apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan agar orang yang punya akal pikiran mau ingat. Subhanallah. Iya. Untuk ditadaburi Al-Quran tuh Pak. Maka sediakanlah waktu sehari, walaupun cuma setengah jam, baca kitab tafsir. Cuma satu ayat aja, masa nggak bisa sih? Satu hari setengah jam aja Pak, masa nggak bisa? Ya, Facebookan sampai berjam-jam bisa kok. Main WhatsApp sampai berjam-jam kuat kok. Masa setengah jam saja untuk mentadaburi Al-Quran nggak bisa? Kebangetan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Wa bayyana subhanahu anna sababa adami hidayati man dhalla 'anis siratil mustaqim wa tarku tadabburil Qur'an wal istikbar an istima'ihi. Dan Allah menjelaskan bahwa sebab seseorang nggak dapat hidayah dan tersesat dari jalan yang lurus akibat tidak mau mentadabburi Al-Quran, bahkan merasa sombong untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai 68. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ya. Sungguh telah datang, sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, tapi kalian malah berpaling ke belakang. Kalian malah bersombong, bahkan meninggalkan Al-Quranul Karim. Tidakkah mereka mau mentadabburi firman-firman Allah itu? Ya akhi, subhanallah. Ya. Ay annahum law tadabbarul Qur'an la'ujaba lahumul iman. Artinya, kalaulah mereka mentadabburi Al-Quran, pasti iman mereka akan bertambah. Wala mana'ahum minal kufri wal isyan. Kalaulah mereka mau mentadabburi Al-Quran, pasti itu akan mencegah mereka dari kekafiran dan kemaksiatan. Fadalla dzalika ala anna tadabbur Al-Quran yad'u ila kulli khairin wa ya'simu min kulli syarr. Berarti ini menunjukkan bahwa mentadabburi Al-Quran itu Pak, ya, menyeru kepada segala kebaikan dan melindungi kita dari segala macam keburukan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwata Islam. Nah ini, akhi. Wa wasafa Allahul Quran bi annahu ahsanul hadis. Dan Allah mensifati Al-Quran sebagai apa, Pak? Bahwa Al-Quran itu ahsanul hadis. Ya, ucapan yang paling bagus. Wa annahu ta'ala thanna fihi minal ayati wa raddada al-qawla fihi liyufham. Bahwasanya Allah terkadang mengulang-ulang ayat itu. Ya. Sengaja supaya apa? Supaya mudah dipahami. Kadang kan kita kalau baca di surat-surat kisah Nabi Musa, Allah ulang-ulang, Pak, di surat-surat yang di beberapa surat, Pak. Ya. Namun dengan tambahan-tambahan yang tidak ada di ayat di surat yang lainnya. Dan dengan gaya yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita semakin paham. Ya. Wa anna juludal abrar inda sama'ihi taqsya'iru khasyatan wa khawfa. Dan bahwasanya kulitnya orang-orang yang beriman tuh ketika mendengarkan Al-Quran tuh merinding, Pak. Takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengagungkan Al-Quran Allah. Takut kepada Allah. Ya. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah yang telah menurunkan ucapan yang paling baik. Apa itu? Al-Quran. Kitab mutasyabiha yang serupa ayat-ayatnya. Masalahnya yang diulang-ulang. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat merinding kulit orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka pun menjadi tenang dan hati mereka pun menjadi tentram untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberi hidayah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa'ataba subhanahu al-mu'minin ala adami khusyu'ihim inda sama'il Qur'an. Dan Allah mencela, Pak. Mencela orang yang beriman yang ketika mendengar Quran nggak mau khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Ya. Makanya kalau dibacakan Al-Quran, kita disuruh diem, Pak. Jangan malah ngobrol. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam saudaraku seiman, ya, menyuruh kita untuk diam. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan apa? Dan diam. Dengarkan dan diam. Ikhwatul Islam. Supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya kalian dirahmati, kata Allah. Kita diam, ya diam, ternyata tidur. Ya. Ya itu bukan mendengar namanya. Wa hadzarahum min musyabahatil kuffari fi dzalik. Dan Allah mewanti-wanti, memperingatkan. Jangan sampai kita seperti orang kafir saat mendengarkan Al-Qur'an. Orang kafir ketika mendengarkan Al-Quran nggak bisa khusyuk. Bahkan nggak mau. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang mengetuk hati-hati kita. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa takut, merasa khusyuk untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah turun berupa kebenaran? Belum saatnya kah? Maka para sahabat, Pak, ketika Allah turunkan ayat ini, mereka menangis dan berkata, bala qad anal awan. Ya Allah, sudah saatnya. Ya. Lalu Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Kenapa orang ahli kitab sebelum mereka? Fatala alaihimul amad. Waktu berlalu panjang buat mereka. Faqasat qulubuhum. Rupanya panjangnya waktu itu malah semakin menambah keras hati mereka itu, Pak. Ya. Kita terkadang di awal-awal ngaji, di awal-awal dapat hidayah, khusyuk hati kita tuh, Pak. Baca Quran nangis rasanya. Tahajudnya rajin, Masya Allah. Tapi sudah setelah lewat 5 tahun, 10 tahun, ya, malah tambah keras hatinya, Pak. Dulu baca Quran bisa nangis, sekarang boro-boro. Padahal udah ngajinya berapa tahun kamu? Saya alhamdulillah udah 20 tahun. Ya. Padahal dulu di awal-awal ngaji, di awal-awal hijrah, Masya Allah, semangat ngaji. Semangat kepada kebaikan. Setelah panjang waktu, bukan semakin lembut hatinya, malah tambah keras. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan, Pak. Coba kita tanya pada diri kita, sudah berapa tahun kita ngaji, Pak? Sudah berapa tahun kita dapat hidayah dari Allah semenjak kita hijrah? Nah, keadaannya kita gimana? Semakin keraskah hati kita? Atau semakin lembut dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ya, ini yang kita khawatirkan. Harusnya kan semakin lama ngaji, semakin alhamdulillah ilmu bertambah, semakin kita paham tentang din, semakin menambah keimanan, semakin dekat kepada Allah, semakin hati kita lembut. Tapi subhanallah, banyak di antara kita kayak ahli kitab. Semakin panjang waktu, malah semakin keras hati kita. Ya. Wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Dan banyak di antara ahli kitab itu menjadi fasik setelah tadinya mereka dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik ya akhal Islam. Wa akhbara subhanahu anil Qur'an annahu yazidul mu'minina imanan idza qara'uhu wa tadabbaru ayatih. Dan Allah mengabarkan tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu menambah keimanan orang-orang yang beriman apabila mereka membaca dan mentadaburinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal yang sudah kita bacakan tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka pun bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa akhbaru an salih ahli kitab anna al-Qur'an idza tuli alaihim yakhiruna lil adqani sujadan yabkuna wa yaziduhum khushu'an wa imanan wa taslima. Dan Allah mengabarkan bahwa ahli kitab, ya, sebagian ahli kitab yang soleh, yang masih beriman kepada Nabi mereka, Pak, ketika dibacakan Al-Quran, mereka langsung sujud dan nangis. Ya. Menjadi khusyuk dan taslim. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Katakanlah, hai Muhammad, silakan kalian beriman atau kalian tidak beriman. Artinya itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Allah tidak rugi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka langsung turun dan sujud. Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan datang. Lalu mereka pun tunduk dan sujud, Pak. Dan semakin bertambah kekhusyuan mereka. Ya, dengan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara subhanahu bi annahu law anzal al-Qur'an al-Karim 'ala jabal la khasha'a wa tasadda'a min khasyatillah. Bahkan Allah mengabarkan, Pak, bahwa kalau Allah turunkan Al-Qur'an kepada gunung, itu gunung bakalan tak ketakutan, Pak. Bakalan tunduk. Bayangkan, antum melihat gunung, pernah naik gunung nggak, Pak? Ya, tapi kelihat gunung tuh kelihatnya kuat ya, megah ya, luar biasa. Tapi ingat, Pak, gunung itu lebih lembut daripada banyak hati manusia, Pak. Allah mengatakan kalau Al-Quran kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan ketakutan, akan tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati manusia banyak yang gak kayak gitu. Naik gunung, di gunung malah maksiat. Padahal gunung saja takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa ja'ala hadza mathalan lin-nas
Dan Allah jadikan itu sebagai perumpamaan untuk orang-orang untuk manusia. Yubayyinu lahum 'azamatal Qur'an wa quwwata atharihi. Di mana Allah menjelaskan betapa Al-Qur'an itu agung dan bagaimana pengaruhnya yang dahsyat sekali akhul Islam. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kamu akan lihat gunung itu akan menjadi khusyuk, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah amsal yang kami berikan kepada manusia supaya mereka mau berpikir. Artinya kalau gunung saja diturunkan Al-Quran menjadi tunduk dan khusyuk, masa kita sebagai manusia tidak? Ya. Nah itulah Pak. Makanya kenapa Pak Allah menyebutkan bahwa api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa Allah tidak mengatakan bahan bakarnya baja dan besi? Baja dan besi kalau dimasukin ke api, leleh nggak? Leleh. Tapi kalau batu dimasukin ke api, leleh nggak? Enggak. Ya. Batu itu kalau dimasukin ke api nggak leleh, Pak. Hati manusia kalau udah keras tuh kayak batu. Bukan kayak apa? Bukan kayak baja, enggak. Bukan kayak besi, enggak. Hati manusia itu seperti batu kerasnya tuh. Bahkan lebih keras lagi. Iya. Makanya orang yang hatinya membatu itu, Pak, akibatnya apa, Pak? Dimasukkan ke neraka, tempatnya di neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Thumma ma'a hadha, fa inna Allah Ta'ala qad hadzara ibadahu min al-i'radi anil Qur'anil Karim ashadda at-tahdhir. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hamba-hambanya. Jangan sampai mereka berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Wa bayyana lahum khuturata dzalik, dan Allah menjelaskan apa bahayanya kita berpaling dari Al-Qur'an. Wa ma yajnihi man fa'ala dzalika min al-itsmi wal wizr alladhi yahmiluhu ma'ahu yaumal qiyamah. Dan apa yang akan ia petik akibat daripada ia berpaling dari Al-Quran berupa dosa yang akan ia bawa nanti pada hari kiamat. Iya. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 99 sampai 101. Waqad atainaka min ladunna dzikra man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Sungguh kami telah mendatangkan kepadamu peringatan dari sisi kami. Maka siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat dia akan membawa dosa. Iya. Mereka kekal di dalam api neraka. Sungguh itu bawaan yang paling buruk pada hari kiamat nanti. Ikhwatal Islam. Allah mengatakan juga waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka untuk dia kehidupan yang sempit. Lihat, orang yang berpaling dari Al-Quran, kehidupannya apa? Sempit. Pak, sempit maksudnya gimana ini, Pak? Sempit rezekinya di dunia? Enggak, kalau orang kafir banyak yang kaya.
tapi hatinya sempit. Sempit untuk mendapatkan hidayah, susah. Ya. Dan di kuburannya Allah himpit sampai hancur tulang belulangnya. Di hari akhirat Allah masukkan ke dalam api neraka di tempat yang sempit dan sangat panas sekali. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Sementara di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah, Pak? Demikian, telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Tapi kamu malah meninggalkannya. Maka di hari ini pun kamu ditinggalkan. Sudah datang kepada kamu Al-Quran. Sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Tapi kamu malah berpaling. Kamu malah lebih mengikuti hawa nafsu kamu. Jangan salahkan kalau di hari kiamat Allah kumpulkan mereka dalam keadaan apa? Buta. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Fa'idha kana Al-Quran. Apabila Al-Quran ini dzikran lirrasul wali ummatihi, peringatan untuk Rasulullah dan untuk umatnya, fayajibu talaqqihi bil qabuli wat taslim wal inqiyadi wat ta'zim. Maka wajib kita, Pak, menerima Al-Quran itu dengan penuh taslim, Pak, ketundukan dan pengagungan, Pak. Ya. Kewajiban kita seperti itu, Pak. Tunduk patuh pada Al-Quran. Wa an yuhtada bi nurihi ila siratil mustaqim. Ambil hidayah dari Al-Quran, Pak. Agar kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa an yuqbila alaihi bita'allumi wa ta'lim. Dan gunakan waktu-waktu kita untuk mempelajari Al-Quran, Pak. Kalau antum sudah punya banyak ilmu tentang Al-Quran, ajarkan Al-Quran kepada manusia. Ya. Wa amma bimuqabalatuhu bil i'radi was sudud aw bima huwa akhtar min dhalika min al-inkari wal juhud fa innahu kufrun li hadhihi an-ni'mah yastahiqqu fa'iluhu al-uqubah. Adapun kita malah menyikapi Al-Quran dengan berpaling, bahkan menghalang-halangi manusia dari Al-Quran, bahkan yang lebih berbahaya lagi mengingkari Al-Quran, maka itu kekufuran terhadap nikmat yang besar yang Allah berikan. Karena Al-Quran itu nikmat wallah. Tapi kemudian kita malah mengingkarinya, berpaling. Ini namanya kufur nikmat, Pak. Gak tahu tentang hakikat hidayah. Gak faham tentang hakikat apa? Sesuatu yang bisa memasukkan dia kepada kebahagiaan yang abadi. Tapi malah memilih yang lainnya yang membuat dia sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. Ya. Fa'allahul musta'an. Sepertinya sudah masuk isya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.